Kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar alat produksi video pembelajaran. Baik, sebenarnya ada 3 komponen penting dalam proses pembuatan video pembelajaran. Alat yang digunakan antara lain adalah alat pengambil gambar, alat perekam audio, dan juga alat tambahan, peralatan tambahan. Yang pertama, alat pengambilan gambar. Kita akan kenalkan dari satu persatu alat pengambilan gambar. Baik, saya akan tampilkan yang pertama. Nah, ini adalah alat yang pertama, alat perekam gambar, sebuah kamera video. Kamera video ini digunakan biasanya untuk merekam video yang durasinya cukup panjang. Dan juga di sini bisa menyimpan durasi yang sangat panjang. Sebenarnya kalau video pembelajaran ini tidak begitu digunakan. Karena selain harganya juga relatif mahal, juga ini tidak begitu optimal ketika mengambil video yang dengan resolusi yang tinggi. Karena optimalnya adalah durasi yang panjang. Ini adalah alat yang pertama. Oke, kita lanjut ke alat yang kedua. Oke, ini adalah alat yang kedua. Kamera SLR biasanya digunakan untuk mengambil gambar, namun biasanya juga bisa digunakan untuk merekam video. Bahkan video yang dihasilkan lebih bagus daripada kamera video seperti yang tadi yang pertama. Namun karena durasi yang biasanya pendek, sehingga ini kamera ini apabila digunakan untuk merekam hanya sekitar 10-20 menit saja. Namun untuk video pembelajaran ini sangat cocok karena resolusi yang tinggi dengan durasi yang tidak begitu panjang, hasilnya pun bagus. Kamera biasanya kamera SLR ataupun kamera mirrorless ini rekomendasi untuk membuat sebuah video pembelajaran. Ini adalah alat yang kedua, bisa digunakan atau dimanfaatkan Bapak Ibu untuk menghasilkan video yang kualitasnya juga bagus. Baik, sekarang alat yang ketiga. Nah, ini alat yang sangat familiar bahwa semua orang sekarang sudah memiliki smartphone dengan kualitas kamera yang tidak kalah dengan kamera DSLR ataupun kamera mirrorless. Cukup menggunakan smartphone ini kita bisa mengambil gambar dengan resolusi yang tinggi dan juga kualitas yang bagus. Sehingga kita bisa cukup gunakan smartphone saja untuk membuat sebuah video pembelajaran. Jadi pembuatan video pembelajaran menggunakan smartphone itu sangat simpel. Bahkan saya pastikan bahwa setiap guru memiliki smartphone ini dan bisa digunakan untuk membuat video pembelajaran. Baik, dengan kualitas smartphone usahakan pada waktu merekam itu dengan resolusi tertinggi. Apabila resolusi tertingginya Full HD atau biasanya 1080 itu digunakan di situ, jangan menggunakan resolusi di bawahnya. Bahkan kalau bisa itu dengan kualitas HP yang memiliki fasilitas untuk 4K bisa juga untuk merekam video, pasti hasilnya akan maksimal di situ. Itu adalah alat untuk perekam gambar. Alat yang kedua untuk perekam audio. Misalnya kita tidak langsung menggunakan alat tadi seperti kamera ataupun HP untuk merekam audio, kita bisa menggunakan alat tambahan seperti yang ada di samping saya. Ini adalah mikrofon kondenser yang masuk ke dalam nanti direkam menggunakan laptop dan itu akan digabungkan dengan video. Dan kita juga bisa menggunakan alat yang simple. Apa itu? Ini Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan headset kita bisa menghasilkan suara yang lebih maksimal dibandingkan langsung menggunakan kamera. Cukup dengan menggunakan headset dan HP bisa digunakan untuk merekam suara dan hasilnya lebih maksimal daripada merekam langsung menggunakan smartphone. Baik, yang ketiga adalah peralatan tambahan. Yang pertama di sini yang perlu kita butuhkan untuk membuat sebuah video pembelajaran adalah tripod. Ini gambaran saja. Misalnya ini yang saya sediakan adalah tripod yang kecil. Bapak Ibu bisa persiapkan tripod yang cukup besar ataupun yang sedang untuk menjaga agar kestabilan gambar ketika perekaman. Jadi itu mempengaruhi estetika dan juga fokus anak-anak ketika melihat sebuah video pembelajaran. Jadi cukup kita pasang dan kita pasang seperti ini dan kita cukup acting di depan kamera menggunakan smartphone. Cukup. Jadi peralatan ini sangat dibutuhkan ketika membuat video pembelajaran. Ini peralatan tambahan yang pertama. Peralatan tambahan yang kedua adalah peralatan tambahan kedua yaitu lighting. Ada lighting, dan ini adalah contoh salah satu lighting yang dinamakan softbox. Sebenarnya ini hanya box yang digunakan untuk
memperhalus cahaya mengenai muka kita atau permukaan tubuh kita, sehingga gambar yang dihasilkan akan gambarnya tentunya maksimal. Bagaimana posisi lighting itu juga nantinya akan sangat mempengaruhi hasil dari perekaman. Misalnya Bapak Ibu tidak mempunyai lighting seperti softbox, bisa juga cukup menambahkan beberapa lampu agar kondisi ketika waktu perekaman itu terang. Dan ketika teknik green screen nanti akan digunakan, jangan sampai ada bayangan yang ada di belakang. Jadi softbox ini tentunya perannya sangat penting untuk menghasilkan video yang maksimal baik. Jadi secara sederhana kita cukup membutuhkan alat perekam gambar, bisa smartphone ataupun kamera, apapun yang itu yang kita miliki, kita menggunakan dan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Yang kedua adalah perekam audio, bisa mic ataupun headset. Dan yang ketiga adalah jangan lupa tripod dan juga lighting. Bisa lampu ataupun ketika kalau Bapak Ibu punya itu adalah softbox. Berikut adalah peralatan yang dibutuhkan ketika kita akan membuat sebuah video pembelajaran. Cukup ini penjelasan tentang alat-alat yang digunakan untuk pembuatan video pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.